lagi dengan saya dari Sigma Fastener. Di video kali ini saya akan bahas lebih detail tentang jenis baut, yaitu baut L ya. Baut L ini adalah baut yang cukup banyak kita gunakan, cukup sering kita gunakan sehari-hari, dan cukup banyak ada di pasaran. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, jadi ini contoh-contoh dari baut L ya, yang paling banyak kita temui sehari-hari dan juga paling banyak kita gunakan ya. Dia biasanya tuh ada 3 macam ya yang umum kita gunakan. Yang paling umum itu adalah baut L yang seperti ini. Saya rasa semua sudah kenal ya dengan baut L seperti ini, karena ini baut L yang paling standar. Artinya kalau kita menyebut dengan istilah baut L gitu aja ya, pasti kita sudah membayangkan barangnya itu adalah seperti ini gitu ya. Tapi sebenarnya baut dengan kunci L itu tidak hanya seperti ini ya, ada juga yang lain. Contohnya seperti yang ini ya. Nah, ini adalah baut yang menggunakan kunci L juga kepalanya, tapi beda ya. Bentuk kepalanya beda, dia bentuknya seperti payung gitu. Ada juga yang bilang baut L payung atau apa gitu, atau baut payung gitu, tapi kuncinya juga L. Ini namanya adalah baut L button. Ada juga yang bilang button head gitu ya. Kemudian satu lagi juga yang sering digunakan adalah jenis yang seperti ini. Ini namanya baut L perseng ya. Atau ada juga yang menyebut dengan baut JFL, ada juga yang menyebut dengan baut kontersang. Itu karena kepalanya seperti ini. Cirinya adalah permukaan dari kepalanya ini rata ya, dan di bawah kepalanya itu bentuknya seperti ini, seperti kayak corong kebalik ini. Ini juga menggunakan kunci L. Jadi pada umumnya jenis baut L yang kita banyak temui di sekitar kita sehari-hari atau yang banyak kita gunakan adalah baut L yang 3 jenis ini. Jadi ini yang paling banyak, yang ini yang standar ini ya. Semua rata-rata sudah pada tahu kalau yang seperti ini. Nah, jadi ada 3 macam ini. Oke, satu-satu saya bahas lebih dalam ya. Untuk baut L standar ya, untuk baut L standar itu kalau dilihat dari bahannya itu umumnya ada 2 macam ya. Ada stainless dan ada juga yang baja gitu ya. Jadi ada 2 macam, ada stainless, ada baja. Ada juga yang putih seperti ini. Ini adalah platingnya tuh galvanis ya. Platingnya galvanis itu putih warnanya ya. Beda dengan stainless ya. Kalau stainless ini dia putih tapi tanpa plating, artinya memang dia warnanya itu warna bahan stainless. Tapi kalau yang putih ini adalah galvanis ya, plating. Tapi ini tidak umum digunakan. Ini biasanya digunakan hanya untuk otomotif atau sepeda motor atau aksesoris gitu ya. Tapi yang umum yang digunakan adalah 2 ini. Oke, jadi itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi threadnya ya, untuk baut L ini dia ada 2 macam threadnya. Ada yang thread mili seperti yang saat ini saya pegang, ada juga yang threadnya inci. Jadi dia tersedia di dua macam thread ya. Ada baut L yang thread mili, ada baut L yang thread inci. Nah, untuk standar dari threadnya itu, kalau untuk yang stainless itu threadnya standarnya adalah full ya. Jadi walaupun panjang nanti dia tetap full. Tapi kalau untuk yang baja itu standarnya dia non full. Jadi dia mungkin panjang 3-4 cm dia akan full, tapi kalau sudah di atas 3 atau 4 cm nanti dia nggak full lagi gitu ya. Seperti yang saya pegang ini panjang 6 cm ini. 6 cm itu untuk 6 cm dia sudah tidak full lagi. Jadi ada bagian yang polosnya, ada bagian yang threadnya gitu. Itu kemudian untuk kuncinya ya. Untuk kuncinya, untuk sekarang yang saya pegang ini adalah ukuran M8, artinya badannya adalah 8 mili ya. Kalau kita ukur seperti ini, nah ini ya, kelihatan itu 8 mili ya. 8 mili itu ukurannya adalah M8. Untuk M8 ini kalau baut L standar dia menggunakan kuncinya itu L6 seperti ini ya. Ini kuncinya L6. Sini kelihatan apa enggak, saya coba lihat. Mungkin kelihatan ya. Nah ini ya 6 ya, sini kelihatan ini 6 ya. Nah ini L, dia menggunakan L6 ya. Jadi kalau M8 ini kuncinya itu untuk baut L standar ini adalah L6 gitu. Jadi tadi untuk threadnya ada yang maksudnya untuk bahannya itu ada yang stainless, ada yang baja,
Untuk standar dratnya, untuk yang stainless itu full drat ya. Kalau untuk yang baja itu standarnya adalah non full, artinya kalau dia pendek dia akan dapat full, kalau dia sudah panjang di atas 3-4 cm dia akan tidak full lagi. Kemudian kalau untuk yang jenis perseng, itu yang jenis perseng kalau untuk yang stainless itu sama. Untuk yang stainless itu dia standarnya adalah full ya. Kemudian kalau untuk yang baja itu standarnya dia tidak full. Ini kebetulan yang saya pegang masih full, tapi kalau sudah di atas panjang ini nanti dia seperti yang baut baja ini. Nanti dia ada bagian yang berdrat, ada bagian yang polos ya, tanpa drat gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk yang baja itu standarnya non full drat, kalau untuk yang stainless standarnya full drat. Kemudian untuk ukuran dratnya, maksudnya jenis dratnya itu, kalau untuk yang stainless ini pada umumnya hanya tersedia dalam mili. Ada juga yang inci tapi jarang sekali barangnya gitu ya, tapi yang pada umumnya adalah mili. Sedangkan untuk yang bahan baja itu tersedia baik drat mili maupun drat inci. Nah, untuk kuncinya ini berbeda ya dengan baut L yang standar ya. Kalau tadi kita sudah tunjukkan kalau baut L yang standar ini untuk ukuran 8 mili itu kuncinya adalah L6 ya, L6. Tapi kalau untuk jenis yang perseng seperti ini ya, ukuran badannya sama-sama M8 gitu ya. Ini ya, ukuran badannya sama-sama M8, tapi kalau M8 baut L standar itu kuncinya adalah L6. Tapi kalau baut L yang jenis perseng seperti ini nanti kuncinya itu adalah L5 ya. Nah, ini kuncinya L5. Jadi dia kalau kita pakai yang 6 mili nanti dia nggak masuk ya. Dia pakainya L5. Kalau artinya kunci L ukuran 5 mili gitu. Kelihatan mungkin di sini ya. Nah, ini ya, 5 mili gitu ya. Sebentar saya fokusin dulu. Nah, dia 5 mili ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk jenis baut L itu kalau dia berbeda bahannya, berbeda jenisnya, maka ukuran kuncinya juga beda. Jadi makanya kita harus hati-hati kalau kita menggunakan ini. Kita jangan bilang baut L6 atau baut L5 gitu ya dengan acuan yang ini gitu ya. Karena kita bilang baut L6 dengan acuan yang ini, tapi kita mintanya baut yang seperti ini, nanti akan diberikan ukuran yang berbeda karena dia ukuran kunci yang dipakai itu beda gitu ya. Itu. Nah, kemudian satu jenis lagi yang juga sering digunakan adalah tadi ini sudah ya, saya sudah bahas ini baut L button ya. Baut L button ini belum, ini baut L button ya. Baut L button ini seperti ini. Ini bahannya dua macam. Ada yang baja kayak di tangan kiri saya. Ini ada juga yang stainless yang di tangan kanan saya ini ya. Jadi pada umumnya untuk jenis baut L yang kepala button gini atau button head ini tersedia bahannya dalam dua macam bahan, yaitu bahan stainless dan bahan baja. Untuk dratnya itu untuk jenis button ini pada umumnya itu hanya tersedia dalam drat mili ya. Ada juga yang drat inci, cuma susah sekali barangnya. Jadi pada umumnya yang ada hanya dalam mili dratnya. Kemudian untuk standar dari dratnya sendiri itu, kalau untuk baut L button ini sama dengan baut L biasa yang stainless ya. Jadi kalau dia stainless itu semua sama, standarnya adalah dia full drat gitu ya. Ada yang tidak full drat, cuma kita harus jelaskan kalau pada saat kita memesan ya, kalau kita butuh yang tidak full drat, standarnya dia adalah full drat. Jadi walaupun panjang segini misalnya gitu ya, nanti tetap dapatnya full drat. Juga untuk yang baut L button baja juga gitu, standarnya adalah full drat ya. Cuma kalau baut L button ini kebanyakan itu biasanya dia tidak tersedia dalam ukuran yang sangat panjang ya. Mungkin paling panjang umumnya yang ada itu sekitar 5 atau 6 cm gitu ya. Itu pun yang kalau yang badannya besar M8 atau M10. Kalau yang badannya kecil mungkin nanti dia akan panjang maksimumnya akan lebih kurang lagi, mungkin cuma sekitar 25 atau 30 mili gitu ya. Intinya untuk kalau baut L button ini dia kebanyakan tidak ada yang panjangnya melebihi 5 cm gitu. Oke, saya rasa itu aja ya untuk baut L. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan di sini, apa yang saya bagikan di sini cukup jelas
Jadi pada intinya kalau baut L itu, saya ulangi lagi, baut L itu ada 3 macam yang umum ini ya. Baut L yang standar, kemudian baut L jenis button, dan juga baut L jenis yang perseng ini. Untuk bahannya perseng ini ada stainless baja, ini juga ada stainless baja, walaupun di sini juga ada kadang yang putih yang buat di motor biasanya. Kalau L button ini dia hanya ada stainless dan baja juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya bagikan di sini jelas untuk Anda, gambarannya sudah jelas yang L button itu seperti apa, kemudian baut L standar itu seperti apa, dan kemudian baut yang baut perseng itu seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan info yang saya berikan di sini bermanfaat untuk Anda. Sampai di sini, terima kasih. Oke, itu tadi sudah kita lihat sama-sama ya, secara lebih dekat, lebih detail, dan lebih jelas tentang jenis-jenis baut L, baik itu dratnya, bahannya, fungsinya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan isi dari video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.